Nabi Idris hidup sekitar tahun 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan Nabi Adam yang keenam dengan silsilah berikut: Idris bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anushi bin Syed bin Adam alaihi salam. Nama ibu Nabi Idris adalah Asyut. Beliau merupakan keturunan yang pertama diutus menjadi setelah Nabi Adam alaihissalam dan Syed. Ada yang berpendapat Nabi Idris hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Idris adalah salah satu nabi dan rasul yang tercantum di dalam Al-Quran. Nabi Idris mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan risalah tauhidan kepada kaumnya. Nabi Idris alaihissalam dalam bahasa Arab berasal dari kata darasya yang artinya belajar dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Nabi Idris disebut dengan nama Henoch. Nabi Idris dilahirkan di Memphis, sekarang Mesir menurut pendapat Afif Abdul Fattah dalam bukunya Nabi-Nabi dalam Al-Quran. Namun ada yang berpendapat beliau dilahirkan dan dibesarkan di wilayah Babilonia. Nabi Idris menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di wilayah Irak kuno, Babilonia, dan Mesir. Diperkirakan umur Nabi Idris adalah 865 tahun. Setelah meninggalnya Nabi Adam dan Nabi Syed, ada jarak yang lama tidak ada nabi di dunia sekitar 1000 tahun. Oleh sebab itu banyak manusia yang tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya. Tidak ada manusia yang mengingatkan tentang tauhid. Mereka menjadi tersesat dan menyembah api. Untuk itu Allah mengangkat Idris sebagai nabi dan rasulnya untuk mengingatkan manusia supaya kembali ke jalan tauhid, yaitu menyembah Allah SWT. Nabi Idris berdakwah kepada kaum Babilonia atau Irak kuno dan Memphis, Mesir. Turun Nabi Qabil, umat ini telah sangat ingkar kepada Allah. Mereka membuat kerusakan di bumi. Melihat demikian, Nabi Idris yang telah mengemban amanat dari Allah untuk mengajak manusia berbuat kebaikan dan hanya menyembah kepada Allah, melakukan puasa dan bersedekah. Setelah meninggalnya Nabi Adam dan Nabi Syed, ada jarak yang lama. Suatu ketika, malaikat Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu Nabi Idris, dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan itu kepada beliau, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan untuk melihat. Nabi Idris berkeinginan untuk melihat neraka dan surga. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis jadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Kemudian keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua
Malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Mukjizat Nabi Idris. Sebagai seorang nabi, Nabi Idris memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nabi Idris berasal dari kata darasya yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dengan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapat gelar Asyadul Usud yang artinya singa karena ia tidak putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong. Selain itu, ia juga dikenal dengan memiliki sifat pemaaf. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam ini adalah kesabaran yang disertai dengan iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula untuk puasa juga sholatmu. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam ini adalah kesabaran yang disertai dengan iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan